Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya menjumpai kembali rekan-rekan, subscriber saya, non-subscriber saya, dan siapa saja yang menonton video saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Video tutorial kita hari ini adalah apakah sistem restore masih dibutuhkan di Windows 10 tahun 2021 ini? Apakah kamu tahu apa itu sistem restore? Pernahkah kamu membuat restore point atau menggunakan sistem restore di Windows 10, 8, dan 7 kamu? Tahukah kamu kalau sistem restore by default atau bawaan daripada Windows 10 itu dinonaktifkan atau disable? Dan kalau memang dia di disable, apakah sistem restore itu masih dibutuhkan di Windows 10? Without further ado, let's get started. Sekali lagi saya ingin katakan sama teman-teman bahwa sistem restore, pemulihan sistem di Windows 10 itu dinonaktifkan. Sistem restore itu sudah ada sejak Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 81, dan sekarang Windows 10. Bedanya di Windows 10 itu sistem restore dinonaktifkan. Dan banyak orang yang tidak tahu ini. Ada 4 alasan ya yang saya ingin berikan kepada kalian semuanya. Kenapa sistem restore di Windows 10 itu dinonaktifkan atau dimatikan? Yang pertama, sistem restore itu memiliki kegunaan yang terbatas dan kamu akan jauh lebih baik kalau kamu menggunakan backup. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, penggunaan daripada sistem restore itu banyak disalahgunakan orang. Mereka beranggapan bahwa dengan melakukan sistem restore, semuanya akan segera baik-baik saja. Padahal tidak begitu kenyataannya. Alasan yang ketiga, sistem restore itu memiliki restore point yang masa aktifnya terbatas, dan itu benar sekali. Jadi terkadang sistem restore itu akan hilang sendirinya. Dan alasan yang keempat, ini adalah alasan yang sangat masuk akal sekali. Microsoft sebagai pemilik daripada Windows 10 itu menonaktifkan sistem restore agar penyimpanan kalian itu tidak berkurang semakin bertambahnya restore point yang kamu buat. Ingat ya, kalian harus menginstall kurang lebih 16 sampai dengan 20 GB untuk sistem Windows 10. Makanya Microsoft sebagai pemilik daripada Windows 10 itu tidak ingin membebankan kalian punya hard disk dengan menambahkan sistem restore. Makanya dia matikan, dan ini yang paling masuk akal sekali. Sekarang pertanyaan saya buat teman-teman sekalian, apakah kamu masih menggunakan sistem restore atau kamu tidak tahu sama sekali bahwa sistem restore itu ada? Silahkan kalian tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Kalau itu yang kamu tanyakan kepada saya, apakah sistem restore itu masih relevan di tahun 2021 ini untuk Windows 10? Jawaban saya adalah iya. Kalaupun tidak harus, saya mengatakan sebaiknya kamu aktifkan sistem restore itu. Kenapa? Karena kalau terjadi kerusakan, kalau terjadi error pada Windows 10 kamu, maka kamu bisa rollback mengembalikan ke sistem restore point yang kamu buat. Jadi, sistem restore point itu bisa memulihkan sistem yang corrupt atau sistem yang rusak yang diakibatkan oleh virus, malware, blue screen, dan lain-lain sebagainya. Jadi, sistem restore itu adalah alat daripada Microsoft Windows yang dirancang untuk melindungi dan memperbaiki perangkat lunak komputer kamu. Ketika kamu melakukan sistem restore, maka aplikasi baru, driver baru, pembaharuan Windows yang baru itu akan terpengaruh. Maksudnya, ketika kamu membuat restore point, maka semua itu akan terjadi, dia akan di rollback, akan dikembalikan kepada keadaan semula sebelum terjadinya kesalahan. Sedangkan file pribadi kamu itu tidak akan hilang. Jadi dia hanya mengembalikan ke driver, aplikasi, atau pembaruan yang terjadi yang mengakibatkan kesalahan pada laptop kamu. Sekali lagi saya katakan bahwa restore point itu tidak mempengaruhi file pribadi kamu, tapi dia hanya akan menghapus aplikasi, driver, dan juga pembaruan yang diinstal
setelah titik pemulihan atau restore point. Sekarang, bagaimana caranya untuk membuat restore point di Windows 10? Pertama-tama tentu saja kalian masuk saja setting, tuliskan saja di sini restore. Nah, ini sudah ada ya, create a restore point. Sekali lagi saya ingatkan bahwa defaultnya bawaannya itu dia mati. Jadi pertama-tama kamu harus lihat dulu, configure dulu, kayak kamu atur dulu. Jadi untuk mengetahui apakah punya kamu on atau tidak itu kamu harus ini configure dulu ya. Nah, kamu bisa lihat punya saya itu sudah on. Jadi kalau untuk mengetahui apakah punya kamu sudah on atau tidak, kamu harus masuk ke sini yang tadi ini configure. Atur ya. Jadi configure restore settings, manage disk space, and delete restore point. Ya, jadi kamu bisa atur settingannya, terus manage disk space-nya, atur berapa banyak yang kamu ingin gunakan, lalu juga kamu bisa menghapus restore point yang kamu sudah miliki. Oke, sekarang kita langsung ya. Jadi untuk mengetahui dulu apakah on atau tidak yang ini. Sekali lagi, defaultnya bawaan daripada Windows 10 atau disable begini. Jadi kamu harus mengaktifkannya menjadi turn on system protection. Nah, kamu bisa lihat sini ya, saya hanya mengalokasikan sebesar 3%, yakni sebanyak 3,31 GB. Saya katakan tadi alasan yang terakhir atau alasan yang keempat yang paling masuk akal adalah alasan yang masuk akal kenapa sistem restore itu di disable atau di nonaktifkan atau dimatikan karena dia bisa memakan banyak ruang terutama untuk sistem C ya. Jadi kamu bisa lihat ya, ini dia sudah memakan 2,40 GB daripada ruang penyimpanan saya. Kita lihat sini ya, saya hanya mengalokasikan 3%. Jadi kalau kamu lihat sini, nah ini bisa sampai ya 110 GB, dan tentu saja ini tidak cukup untuk punya saya ya. Kenapa? Karena punya saya itu hanya sebesar, kita lihat sini ya, saya itu hanya sebesar 110, sedangkan di restore point ini sebesar 110/23 GB. Jadi saran saya, kalian cukup mengalokasikan sebanyak 3% saja. Tapi kalau kamu memiliki hard disk yang cukup besar, misalnya sampai 200 atau 300 atau 500 GB, bolehlah ya, kamu mengalokasikan sebanyak mungkin 5%, ya, sebanyak 5 GB. Sebetulnya semakin besar kamu melakukan yang namanya disk space ya, ini space-nya itu alokasinya semakin baik. Artinya semakin banyak kesempatan kamu, semakin banyak alternatif atau opsi atau pemilihan ketika kamu ingin membenarkan, membetulkan, memulihkan kamu punya sistem yang rusak. Tapi kalau kamu hanya memiliki sedikit penyimpanan, maka kamu cukup mengalokasikannya sekali lagi 3% saja. Setelah itu kamu apply-kan, lalu oke. Jadi jangan lupa ya untuk mengetahui apakah on atau tidak itu yang ini. Lalu jangan lupa, meskipun kalian selalu on kan, dia akan membuat restore point. Restore point itu akan dibuat ketika pertama kalian menginstall aplikasi baru. Yang kedua, kalian update kalian punya driver. Apakah itu graphic card, apakah itu Bluetooth, apakah itu wireless, apakah itu LAN-nya dan lain sebagainya, itu akan dibuatkan restore point. Begitu juga ketika kalian mengupdate kalian punya Windows. Nah, tetapi saran saya paling tidak dalam 3 hari, satu kali dalam 3 hari kalian buat yang namanya restore point. Caranya kalian create, ya bukan create ya, ini bacanya create. Juga ngajar bahasa Inggris jadinya. Ini create, lalu buat apa saja ya. Saya buatkan di sini misalnya tutorial system restore. Nah, jadi ketika saya buat ini, lalu terjadi kesalahan sama saya punya laptop, maka saya akan kembali ke sini. Ini adalah pada saat Windows saya berjalan dengan baik. Jadi saya create. Ini agak lama karena kebetulan saya juga sembari merekam. Ya, dia butuh sekitar 1-3 menit lah. Tentu saja tergantung juga kecepatan daripada kamu punya prosesor. Seberapa besar RAM kamu. Itu semuanya berpengaruh. Oke. The restore point was created successfully. Poin pemulihannya itu sudah dibuat secara sukses. Sekarang kita close. Lalu sekarang kita lihat sistem restore saya itu ada berapa. Probably you will be surprised. Mungkin kamu akan kaget ya. Saya memiliki banyak restore point ini. Kita lihat ya. Oke. Sebelum saya masuk kepada choose different restore point. Nah, ketika kamu mengalami error dan kamu ingin kembali ke keadaan di mana sebelum terjadinya error, maka
sebaiknya ini, scan for affected programs. Oke, jadi scan untuk program yang terpengaruh atau yang bermasalah. Ya, jadi scan untuk program-program yang bermasalah. Coba kita lihat ya, kita scan dulu ini. Saya tidak yakin dia menemukan affected program dan drivers. Kenapa? Karena saya tidak memiliki banyak masalah dengan saya punya Windows ya. Tapi kita tunggu saja lah, kita lihat. You see? Oke, kamu lihat ya. Tidak ada sama sekali program and drivers that will be deleted to non-detected. Tak satu pun yang terdeteksi. Begitupun yang ini, non-detected. Kenapa? Karena saya rajin melakukan pembersihan virus, rajin update, dan lain-lain sebagainya. Jadi saya close aja. Oke, jadi usahakan ketika kalian mengalami error, gunakan yang ini dulu. Kalau misalnya yang ini tidak memberikan juga pilihan, maka kamu bisa choose a different restore point. Jadi pilih restore point yang berbeda. Oke, kita masuk sini ya. Lihat sini. Oke, kamu bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5. Saya memiliki 5 restore point. 4 yang otomatis dan 1 yang manual. Ya, kalian bisa lihat ya, dari mulai tanggal 17, 18, 18, 18, 20. Jadi 18 itu ada 3. Nah, ini kebaikannya. Jadi sekali lagi kalian harus sering cek juga lah restore point ini. Kenapa? Terkadang ya ada aplikasi atau ada virus yang membuat restore point itu tertutup atau bahkan dia matikan sama sekali. Jadi itu aja ya. Pengetahuan mengenai apakah sistem restore masih dibutuhkan di Windows 10 tahun 2021 ini dengan lantang, loud and clear, makanya dengan besar sekali saya katakan masih sangat relevan dan saya pribadi masih sangat bergantung kepada restore point. Restore point itu adalah cara untuk menghindari reset Windows 10, cara untuk menghindari install ulang Windows 10, dan cara terbaik juga untuk mengembalikan error yang terjadi pada Windows kalian ketika terjadi blue screen of death, juga termasuk virus dan lain-lain sebagainya. Semoga pengetahuan mengenai sistem restore ini berguna buat seseorang. Kalau kamu suka video saya, silahkan like. Kalau tidak suka, dislike juga boleh. Dan kalau kamu baru nonton juga channel saya, baru melihat channel saya, jangan lupa untuk subscribe. Please subscribe. Bantu saya untuk mengembangkan saya punya channel. Jangan lupa juga nyalakan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Kalian boleh komen ya. Saya sudah katakan tadi, komen lah. Bagaimana pendapat kalian mengenai sistem restore ini. Share video saya kalau kamu anggap video saya cukup berguna. Finally, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.